Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya di PTK Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ya, baik kita mulai saja ya biar nanti tidak terlalu lama karena materi hari ini slide-nya ini sepertinya pendek ya. Tapi walaupun begitu nanti kita berdiskusi lebih jauh mengenai topik hari ini yaitu era high tech. Ya. Kalau yang video yang kemarin kan tentang IoT, Internet of Things. Internet of Things itu sebenarnya ya ending dari high tech gitu. Jadi kemarin itu saya balik begitu ya, saya balik internet dulu saya perkenalkan. Nah ini kita agak mundur mengenai konsep sebelum internet begitu ya. Karena high tech itu tidak hanya internet, tidak hanya IoT gitu. Nah saat ini semua tidak lepas dengan teknologi. Ya, kenapa dikatakan temanya ini high tech? Ya karena teknologinya ini teknologi yang high end gitu ya, high end. High end itu artinya bisa memanjakan user. Ya. Kalau teknologi yang canggih itu seperti apa sih, begitu kan? Kalau kita definisikan sub dari topik bahasan hari ini menuju era high tech. Ya, ada yang tahu apa high tech? Kalau high tech mall tahu ya? Ya, kalau di high tech mall apa? High tech mall berarti mall yang high tech. Artinya di sana dijual teknologi terkini, begitu kan? Teknologi terkini. Nggak ada yang namanya komputer kalau nggak terbaru, ya nggak ada di high tech mall. Ya, kalau gadget yang tidak terbaru, ya nggak mungkin ada di high tech mall. Jadi semuanya di sana pasti yang high end. Artinya high end itu yang kekinian, gitu ya, yang kekinian. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, ini menuju era yang high tech, menuju era yang super canggih. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah positioning dari kita nanti ya, dari kita. Kalau kita lulus, ini kan kita sarjana ilmu informasi dan perpustakaan kan begitu. Nah, tentunya di situ ada ilmu informasi dan perpustakaan, mau tidak mau ya high tech gitu. Nah, boleh tahu cita-cita kalau setelah lulus pengen jadi apa? Halo? saya pengen jadi desainer grafis, Pak. Wow, oke, nggak masalah. Ya, walaupun masuk di ilmu informasi dan perpustakaan mau jadi desainer grafis nggak masalah. Ya, ini harus memang kita harus out of the box begitu ya, harus keluar. Jangan sampai nanti pemikiran kita kalau lulus ya kita kerja di perpustakaan, kita kerja di kearsipan begitu. Jangan, di semua lini harus bisa dimasuki begitu. Ya, apalagi eranya era high tech yang kita kuasai adalah high tech-nya begitu. Saya analogikan begini. Misal kita belajar nyupir. Ya, misal kita belajar nyupir. Apa yang kita perlukan? Apa kita perlu bisa nyupir semua kendaraan? Tidak kan? Tapi yang perlu kita siapin adalah SIM, surat izin mengemudinya. Ya.
perkara nanti mau nyupir apapun, asalkan lisensinya masuk, nggak masalah. Gitu. Misalkan nyupir Avanza, nyupir Panther, nggak masalah. Yang penting skillnya. Ya. Nah, dengan analogi seperti itu, misal kalau nanti Anda lulus terus Anda menjadi pedagang, menyesal nggak? Enggak, Pak. Enggak, ya. Karena yang dikuasai skillnya, ya. Karena yang dikuasai adalah skillnya. Jadi, dimanapun berada, skill itu bisa diterapkan. Begitu. Nah, misalkan nanti kalau lulus jadi pedagang kacang, mau nggak? Mau aja, Pak. Mau ya. Iya. Tapi jualannya bukan kacang contongan, tapi jualannya adalah kacang lintas provinsi. Ya. Kirim pakai kapal, kirim pakai truk. Ya, kalau satu hari bisa jual 1 truk kacang, kan beda namanya. Nah, skill-skill seperti itu yang harus diterapkan, begitu. Jadi supaya kita tidak terjebak ya, tidak terjebak. Saya skillnya ini, berarti nanti harus linear ini. Jangan. Skill itu, apalagi ini skill di area-area ilmu informasi, ini skill-skill tengah. Artinya kita bisa kemana-mana, gitu. Tidak hanya di library, tidak hanya di kearsipan. Baik, di sini didefinisikan bahwa high-tech, ya, high-tech adalah padat dengan teknologi. Ya, saat ini apa sih yang nggak padat? Teknologinya Wi-Fi sudah berkembang, ya, teknologi G sudah sampai ke 7G, begitu ya. Tapi HP-nya belum masuk ke Indonesia yang 7G. Ya, ini bahkan teknologinya sudah di atas itu sih sebenarnya. Tapi belum bisa masuk ke kita HP-nya. Kita baru sampai pada 4G, ya. Apalagi teknologinya, teknologi streaming sudah luar biasa dengan untuk kompresi gambar yang canggih ya. Dulu cuma ada AVI, sekarang sudah ada MP4. Ya, ini kan sudah luar biasa. Nah, dulu di perpustakaan juga begitu. Kalau dulu perpustakaan opak kan harus datang ke perpus. Sekarang kita opak nggak perlu datang ke perpus. Ya, tinggal ambil gadget, tekan, sudah tahu. Ya, sudah explore Ipusnas kemarin? Sudah, Pak. Sudah. Sudah jadi membersnya? Sudah, Pak. Kalau sudah jadi member, coba pinjem koleksinya, ya biar tahu seperti apa Ipusnas. Jadi itu perpustakaan dunia maya yang kalau menurut saya ya cukup standar lah kalau di Indonesia, ya karena di perguruan tinggi sepertinya belum mengarah ke sana, gitu ya. Tapi kalau Ipusnas kan sudah electronic library, ya sudah digital library, ya. Tapi juga sudah apa ya ini ya? Sudah mobile, ya, sudah mobile. Jadi teknologinya sudah high end. Jadi itu yang dimaksud dengan padat dengan teknologi. Ya, artinya semua dimanjakan, gitu. Yang kedua, bisa juga diartikan high tech ini adalah lebih berorientasi pada produk teknologi. Nah, kalau lebih berorientasi pada produk, sekarang ini produknya ya produk mobile, ya eranya era mobile, device-nya device mobile, bukan device web lagi. Ya, karena kalau layanan perbankan aja kan untuk transaksinya sudah device mobile. Ya, kalau dulu kan pakai token. Sekarang tokennya sudah di-apply di mobile.
nanti lama-lama gadget itu menjadi identity. Ya, gadget itu menjadi KTP, gadget itu menjadi barometer transaksi kita, ya. Apakah itu bank, apakah itu nanti beli tiket, ya semuanya ya melekat pada number. Makanya ketika dulu telekomunikasi kita mengkonsep single identity itu saya sepakat ya saat itu. Ya ketika Menkominfo-nya Pak Noh ya yang dari ITS itu saya sepakat bahwa number itu single identity. Dengan begitu pertama kejahatan apapun akan terlacak. Ya, kejahatan apapun akan terlacak. Transaksi apapun akan terkoneksi. Ya, orang ini uangnya banyak hutang, itu juga akan terkoneksi. Ya, jejak digital orang ini pun akan bisa dideteksi dengan mudah. Ya, dia bersahabat dengan siapa, ya, kemudian dia afiliasinya dengan organisasi apa saja. Nah, itu juga kelihatan begitu. Jadi memang harus begitu. Cuma di negara kita kan implementasinya baru 2018 kalau nggak salah ya, 2018 yang semua pengguna telekomunikasi diwajibkan register dengan KK dan KTP, ya, dengan KK dan KTP. Jadi nanti ini prediksi saya ya, KTP, KK dan number dari telepon itu single identity. Jadi menjadi satu kesatuan begitu. Sehingga semua transaksi ya pakai nomor telepon itu begitu. Nanti akan ketahuan ini kakaknya siapa, KTP-nya siapa begitu. Ini luar biasa ya. Harusnya itu sudah 2010 lah ya, tahun 2000 sudah begitu. Tapi kita terlambat ya. Terlambat baru tahun 2018 ketika teroris masuk ya itu baru diketati. Harusnya jauh-jauh hari itu dilakukan. Seperti di negara tetangga itu kalau nggak punya KTP ya nggak punya handphone begitu. Karena nggak bisa handphone itu tanpa registrasi dengan identitas gitu. Yang ketiga, high tech ini terkait dengan produk elektronik atau teknologi informasi. Ya, produk elektronik dan informasi. Sekarang teknologi yang paling lagi ngetren apa? Drone, ya. Ya, kita pakai drone. Drone itu sangat luar biasa. Dulu nggak nyangka ya, pesawat mainan. Kemudian sekarang pesawat mainan itu bisa macam-macam. Kalau yang video kemarin IoT, ya, video yang kemarin untuk Society 5, drone dipakai untuk ngantar belanjaan. Ya. Jadi nanti kurir belanja, kurir ketika kita beli sesuatu pakai drone gitu. Bisa juga kalau kita pinjam perpustakaan diantar ke rumah kita pakai drone begitu. Dan ini lebih dahsyatnya, misalkan nih ya, kalau drone itu dipersenjatai gimana? Ya, drone dipersenjatai, kemudian remote-nya bukan by remote Wi-Fi yang jarak atau WiMAX yang jarak 10 kilo begitu, tapi yang bisa lintas pulau, remote-nya by satelit. Wah, itu luar biasa ya. Jadi senjata yang mematikan nanti drone itu. Ya, karena yang dikirim nanti drone membawa senjata. Itu bisa saja terjadi ya. Karena fenomena-fenomena itu sudah mengarah ke sana untuk produk elektronik dan teknologi informasi. Ketika menyatu, ini akan menjadi artificial intelligence yang luar biasa. Baik, kita lanjut. Ini survei IEEE tahunnya lama ini ya, 2004. Ya, jadi dia memprediksi 2004 ini, tahun 2004 ya itu dia memprediksi bahwa nanti yang akan populer ya itu adalah integrated circuit, internet, komputer. Ini terjadi sekarang. Ya, integrated circuit, internet, komputer.
Dan ini benar-benar terjadi. Ya. Di tahun 2010, ya ini kan 2020 ya, 2010 ketika awal-awal banyak supermarket berdiri, ya saya nggak nyebut merek, nanti dikira promosi ya, ada supermarket di setiap kecamatan kan banyak supermarket itu, ada 2 yang mendominasi. Ya. Saat itu saya prediksi lambat laun supermarket ini bisa jadi pengirimannya bisa tidak hanya dari tempat belanja. Ketika semua toko itu online interconnecting, maka ini bisa difungsikan ke paket pengiriman. Ternyata betul. Ya, enggak lama dari itu 3 tahun kemudian toko-toko itu difungsikan untuk paket pengiriman. Ada uang, ya ada barang, begitu. Ya, bahkan pembayaran ketika semua dipaksa virtual. Ya. Ketika semua dipaksa virtual, maka node-node yang sudah terconnecting ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, ini sudah diprediksi oleh IEEE di tahun 2004, jauh dari sekarang ya, sudah 16 tahun yang lalu. Bahwa nanti jawabannya itu adalah integrated circuit, internet, dan komputer. Ya. Integrated circuit itu untuk intelijen, internet itu untuk kendali, ya. Komputer itu untuk kontrol. Nah, ini jadi luar biasa saat ini, begitu. Oke, kita lanjut. Kalau nanti ada pertanyaan langsung aja ya, nggak apa-apa. Nah, kondisi saat ini, ya, ini saat ini nih ya, sehari-hari ini kita sudah dirasuki dengan teknologi, ya, secara pervasif maupun ubiquitous, ya. Jadi secara pervasif maupun ubiquitous itu kita sudah tergantung sekali, begitu. Sudah tergantung sekali dengan adanya teknologi. Kalau nggak bersentuhan dengan teknologi itu rasanya seperti gimana begitu? Ya, ambil uang bersentuhan dengan teknologi, beli makanan bersentuhan dengan teknologi. Ya, mau ke kampus bersentuhan dengan teknologi. Sekarang nggak ke kampus ya, sekarang daring. Mau kuliah bersentuhan dengan teknologi. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Maka di situ ada yang namanya fenomena teknologi informasi, fenomena teknologi transportasi, fenomena teknologi energi. Ini luar biasa. Ya, sangat pesat dan kita ya memang harus kita jangan merasa terjajah, tapi kita harus bisa memanfaatkan dan bisa mengendalikan. Ya, kemarin tugasnya adalah IoT for library ya. Semoga ada yang menemukan ide ting begitu yang luar biasa. Ya, IoT for library yang out of the box ya. Tetapi visible dan bisa dianalisis ya. Jangan sampai kita punya ide teknologi tetapi ide ini diangan-angan. Ya, diangan-angan itu maksudnya apa? Ya nggak visible, ya nggak visible. Nggak visible itu ya bisa saja teknologinya belum ada, secara analisis pun belum dimungkinkan begitu. Ya, ini yang akan kita hadapi ke depan. Jadi teknologi ini pasti selalu bersentuhan dengan kita. Ini mulai dari yang paling lama ya. Paling lama ya, telepon kuno. Masih dulu mungkin belum lahir ya Anda ya. Nokia, telepon sejuta umat. Ya, ini Nokia. Kemudian bot. Dan ini semua sekarang jadi satu dalam sebuah chipset. Gitu ya, chipset. Dan produk high-end-nya sekarang adalah gadget. Gadget bisa bertelekomunikasi, gadget bisa menunjukkan geoposition, ya. Gadget bisa lihat TV, bisa kan? Gadget bisa streaming, ya. Gadget bisa melakukan remote dan kontrol terhadap apapun. Ya, lambat laun nanti bisa saja
laptop akan tergantikan oleh gadget. Ya, laptop akan tergantikan oleh gadget. Tinggal nunggu waktu aja. Bahkan sekarang ada gadget yang bisa untuk LCD. Jadi ada gadget bisa juga untuk LCD. Ini penemuan-penemuan yang luar biasa di era abad berapa nih ya? Abad 20 ya. Di abad 20, ya abad sudah mendekati era-era teknologi yang nanti luar biasa begitu. Dan kita harus bisa menangkap itu semua untuk diimplementasikan di perpustakaan. Ya, jadi sudah nggak zaman ke perpustakaan, datang ke perpustakaan, absen, segala macam. Ya, kenapa sih kok tidak misalkan ya KTM itu dikasih chip. Jadi orang masuk perpustakaan nggak perlu absen, sudah langsung dideteksi, tit masuk begitu. Ya. Kemudian kalau toh masih ada buku fisik, nyari buku itu juga dengan KTM itu. Jadi KTM nanti berfungsi sebagai searching. Jadi KTM-nya ketika ditekan mungkin ada tombolnya begitu, dia mengeluarkan sinyal, dia akan mendeteksi ya bukunya ada di mana begitu. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Ini era-era high end nanti. Tetapi yang sekarang lagi booming adalah digital library. Jadi perpustakaan digital di mana tidak membutuhkan keberadaan buku fisik, tetapi kita bisa melakukan sesuatu seperti perpustakaan itu sendiri. Nah, ini kan jadi sesuatu yang luar biasa di digital library. Oke, jadi tidak ada teknologi yang berhenti, nggak ada. Makanya ketika kita memilih, misalkan kita mau membangun perpustakaan, kemudian kita memilih teknologi, pilihlah teknologi itu yang 25 tahun minimal lifetime-nya. Ya. Jangan setiap 2 tahun teknologinya ganti, 2 tahun ganti. Nah, itu kan enggak bagus. Ya, enggak bagus untuk pengembangan sosial dan juga implementasinya. Ketika implementasi 2 tahun baru settle teknologinya ganti, ya. Maka pilihlah teknologi yang luar biasa. Kalau menurut Gordon Moore Laws ini ya, complexity doubles every 18 months ya. 18 months. Ini 18 bulan ya, 18 bulan months. Ini 18 ya. Dan ini terus berarti 18 bulan itu setiap 2 tahun ya. Enggak ada 2 tahun. Jadi setiap 2 tahun sekali pasti lahir sebuah teknologi baru. Setiap 2 tahun lagi pasti lahir teknologi baru. Ketika kita nanti mengimplementasikan ini di dunia perpustakaan dan kearsipan misalkan, atau di tempat kerja kita nanti, ya ketika kita membangun sesuatu sistem, maka pilihlah yang untuk long term. Long term-nya berapa? 25 tahun. Ya. Kenapa begitu? Ya, karena kemampuan komputasi ini akan terus meningkat, ya, sehingga memungkinkan aplikasi dan perangkat baru yang luar biasa. Ini bisa dilihat ya, misalkan dari Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 ini aja loh, nggak ada berapa tahun ini, nggak lama ya, 5 tahun nih, 5 tahun sudah ada dari Pentium 2, 3, 4 nih, berapa loncatan itu. Sekarang sudah gadget. Gadget tahun depan pasti keluar baru lagi ya, dari GPRS, kemudian 3G, 4G, dan luar biasa ya sekarang. Nanti kita bisa berbuat lebih banyak dengan gadget begitu. Ya, ini beberapa contoh perangkat digital. Ya, ini perkembangannya. Kalau secara gelombang sih WiFi, WiMAX ya. Sekarang terakhir ya di apa itu? G ya, teknologi G ya. Kalau dulu kan kalau WiFi tetap ya WiFi, tapi coverage-nya kecil.
WiMAX ini bisa satu kecamatan, ya. WiMAX ini satu kecamatan. Nah, kalau Bluetooth ini cuma satu rumah, ya, satu ruang kalau Bluetooth begitu. Begitu pula semuanya berkembang dengan pesat ketika teknologi itu increasing. Ya, ketika perangkat itu increasing, semuanya mengikuti. Nah, apakah perkembangan teknologi itu tidak ada masalahnya? Jelas ada masalahnya, ya. Dan ini masalah-masalah klasik. Pertama, gagap teknologi. Tapi saya yakin anak IP semua nggak ada yang gagap dengan teknologi, ya. Nggak ada yang pakai sandal nanti kesetrum. Oh, sudah nggak ada yang seperti itu, ya. Jadi takut dengan teknologi. Kalau ketakutan dengan teknologi untuk era sekarang enggak, ya. Takut dengan teknologi saya yakin enggak sudah enggak fobia, ya. Sudah enggak takut. Tapi kalau belum tahu teknologi, iya. Ya, kalau belum tahu teknologi, iya. Karena teknologi itu kan ada hubungannya relatifnya kan dengan cost. Ya, relatifnya dengan geologi, ya. Geologi itu apa ya? Kota dan desa begitu maksudnya, ya. Semakin di perkotaan tentunya teknologinya semakin canggih. Ya, nggak mungkin misalkan 4G ada di desa tapi di kota 3G, kan nggak mungkin begitu. Nah, ini kalau takut ini nanti bisa jadi apatis. Tapi kalau belum tahu tidak, belum tahu itu tipe dasarnya kan seseorang kan pasti ingin tahu begitu. Dan itu bukan suatu masalah, ya. Kenapa? Ketika semua eksternal, semua lingkungan menggunakan teknologi, mau tidak mau kita ya harus pakai begitu, harus menggunakan teknologi. Ya, dulu orang yang punya telepon itu sudah borju, ya. Dulu ya, orang punya telepon sudah borju. Nah, nomor teleponnya berapa? 031 sekian sekian. 0341 Malang ya, misalkan sekian 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 gitu. 021 sekian sekian Jakarta. Wow. Ini orang ini berarti orang berduit nih, punya telepon begitu. Tapi sekarang tidak. Ya, semua orang sudah punya handphone ya. Jadi ukurannya sudah bergeser. Kenapa? Karena teknologi semakin mudah didapatkan. Ya, teknologi semakin mudah didapatkan, teknologi semakin murah. Ya. Kalau masalah ini saya appreciate nih sama China ya, sama China. Apa sih yang nggak bisa ditiru sama China ya, sehingga barang-barang elektronik menjadi murah. Ya. Di satu sisi kita juga merasa difasilitasi dengan murahnya itu, walaupun kekuatannya nggak sekuat misalkan barang-barang Korea atau barang-barang Eropa atau barang-barang Jepang ya, tetapi secara konten mereka nggak kalah. Ini kan yang menjadi luar biasa. Jadi manufaktur teknologi berkembang sangat pesat. Yang kedua, permasalahannya adalah hilangnya atensi terhadap manusia. Ini loh yang krusial dihadapi sekarang, begitu. Ya, kita di dalam misalkan ya di dalam satu rumah punya 2 lantai atas bawah. Ini semuanya kadang asik main HP ketika ngajak makan via WA. Ya. Padahal satu rumah itu. Ya. Ketika makan pun nanti main HP begitu ya. Sudah nggak fokus ya, nggak fokus terhadap eksternal ya, nggak fokus terhadap lingkungan. Semuanya lebih fokus terhadap produk atau benda. Ini terjadi sekarang. Ya. Kemudian hilangnya berkurangnya atensi terhadap manusia. Ya. Ketika ini saya nggak di ruang kelas ya, tapi sama aja sih, sama dengan kuliah daring seperti ini kan. Ya, Anda join, masuk ikut kuliah daring, tapi kan saya nggak tahu apa aktivitas Anda. Apakah Anda mendengarkan saya atau Anda beraktivitas yang lain? Ini nggak tahu. Kalau dulu tantangannya, ketika kuliah di kelas, tuh banyak duduk yang paling belakang. Ya, pada saat Piala Dunia
Saya yakin yang paling belakang itu pasti buka gadget, lihat Piala Dunia. Karena lebih menarik Piala Dunia daripada dosen yang menerangkan di depan. Nah, sama dengan itu, ya. Ini permasalahan-permasalahan teknologi. Sehingga apa solusinya? Solusinya ya kita harus bisa memilahnya kapan kita memakai dan menggunakan teknologi tersebut. Ya, jangan sampai kita menjadi dijajah ataupun jadi kecanduan. Ya, jadi kecanduan. Kalau kita kecanduan berarti kita yang dijajah. Ya, tetapi kalau kita bisa kontrol teknologi, ini kebalik. Sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk belajar, kita bisa manfaatkan teknologi itu untuk bekerja, kita bisa manfaatkan teknologi itu untuk bersosial, begitu. Nah, ketika teknologi ini sudah high end, contohnya seperti sekarang aja ini ya, sekarang ini. Ini apa yang terjadi ketika kita bisa video conference seperti ini, begitu ya? Apa yang terjadi? Kemudian ada WFH, work from home. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bekerja tanpa mengenal batasan waktu sekarang ini. Sabtu Minggu kadang-kadang atasan ngajak rapat. Ya, padahal Sabtu Minggu loh itu. Sabtu Minggu kadang-kadang dari Jakarta minta ketemuan untuk koordinasi. Ini sesuatu yang luar biasa karena dianggap ya apa ya? Di mana-mana bisa. Everywhere, everything. Apapun bisa begitu. Dengan interconnecting yang kemarin apa? Internet. Dengan internet semuanya disatukan. Ya, tidak ada jarak, tidak ada waktu begitu. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Sehingga ya kita jadi ini mohon maaf jadinya kerja terus begitu. Ini jadi sesuatu yang ya memang sulit dihindari begitu ya. Sulit dihindari. Kenapa? Karena dengan selalu interconnecting itu maka tidak ada alasan untuk tidak dapat dihubungi. Ya. Kemudian tidak ada alasan untuk tidak menyatakan tidak begitu. Ya, artinya begini ketika kita tanya, lagi ngapain? Misalkan, lagi ngapain? Oh, lagi mancing. Ternyata, ini ya, HP-nya ini bisa dilihat oleh yang si nelpon, geoposisinya ada di mana? Oh, ternyata di mall, tidak di tempat kolam pemancingan. Nah, ini kan jadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Maka dari itu kita harus bisa mengendalikan. Kalau kita bisa mengendalikan, maka ini menjadi sesuatu yang menyenangkan, tidak menjadi sesuatu yang menyebalkan. Jadi kebalikan, ya. Sama dengan ketika nanti mengimplementasikan teknologi ini dengan perpustakaan, ya. Pasti nanti pertanyaannya, pustakawannya mau taruh di mana, begitu kan ya? Pustakawannya mau taruh di mana? Kalau semuanya serba teknologi, serba otomasi, pustakawannya ada di mana? Berarti nggak perlu orang dong, gitu. Salah satu dampak dari teknologi memang adalah otomasi. Ketika otomasi adalah mengurangi ketergantungan aktivitas atau sebuah proses terhadap manusia. Ya, terus manusianya jadi mana? Ya naik. Manusianya tidak lagi menjadi operator, tapi manusianya menjadi analis. Ya, manusianya menjadi controller di situ, bukan menjadi pekerja terampil, tapi menjadi pekerja yang berskill. Nah, ini naik, harusnya naik satu level. Gitu. Ya. Kita lanjut. Terus apa pemanfaatannya? Pertama, untuk hal yang konsumtif, ya, teknologi. Bisa untuk entertain, games. Tetapi untuk era sekarang ini sudah nggak begitu ya parameter ukurannya. Kenapa? Dengan entertain dan dengan game kita bisa cari uang, gitu. Ya, karena apa? YouTube ada iklan. YouTube bisa memberikan fasilitas afiliasi untuk pembayaran dan segala macam ya karena iklan begitu. Ya. Dan
ketika orang kaget dengan teknologi, ya ini ya, biasanya melakukan bukan untuk hal-hal yang produktif, gitu. Agak sulit. Ini yang kaget ya. Tetapi kalau yang nggak kaget, yang bisa wise, yang bisa kontrol, maka akan memanfaatkan teknologi ini untuk belajar, memanfaatkan teknologi untuk edukasi, ya, memanfaatkan teknologi ini untuk afiliasi yang berguna, begitu, ya, untuk kebermanfaatan. Nah, ini closing, ya, closingnya begini. Dampak teknologi dalam kehidupan harus mendapat perhatian. Ya, ketika nanti kita mengimplementasikan itu harus melihat sosialnya. Ya, tantangan terbesar ketika kita mengimplementasikan teknologi adalah sosial. Ya, bukan karena orangnya gaptek, tidak, tapi sosial. Sosial ini memberikan dampak yang luar biasa, gitu. Apakah sosial informatik? Bukan, tidak hanya sosial informatik yang terjadi, tetapi seseorang itu merasa kalau pekerjaannya tergusur dengan teknologi, ya, maka dia memberikan dampak sosial yang luar biasa, memberikan rejected terhadap teknologi. Berikutnya adalah pemanfaatan teknologi diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup. Ya, ini yang kita harapkan ya. Oleh karena itu kita harus pilih teknologi pertama yang sesuai dan bisa menyelesaikan permasalahan kalau di dunia kerja, gitu. Kemudian yang low cost, ya, jangan yang high cost, tapi yang low cost. Yang ketiga, aspek positif dari pemanfaatan teknologi harus jauh lebih besar dari aspek negatifnya. Ya, karena kalau tidak begitu, maka sosialnya yang akan muncul impact-nya ini dianggap sebagai sesuatu yang lebih besar. Kalau itu terjadi, maka teknologi tidak mungkin bisa diimplementasikan. Ya, oleh karena itu, maka kita harus pintar-pintar untuk menggunakan dan juga untuk memanfaatkan teknologi supaya lebih produktif, gitu. Baik, untuk era high-tech, ada yang ditanyakan? IoT kemarin enggak bingung ya? Mencari sebuah gagasan teknologi di dalam perpustakaan? Ya, saya belum membaca tugasnya, nanti minggu depan kita bahas tugas-tugasnya itu ya, seperti apa. Mudah-mudahan nanti saya menemukan seseorang yang punya ide yang luar biasa ya, mengenai IoT untuk library ataupun IoT untuk kearsipan, ya itu seperti apa. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Baik. Kalau belum ada, ini saya ada movie. Ya. Saat ini yang paling high end apa? Yang paling high end ya kalau corporate ya Microsoft kan begitu ya. Microsoft. Dengan Windows-nya dia bisa memanjakan semua begitu. Ya, dengan perusahaan Microsoft ini luar biasa kan, raksasa di bidang teknologi. Ini saya ambil salah satu video dari Microsoft untuk teknologi masa depan ya, era high end. Saya share sebentar. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, Pak. Oke. Kelihatan, Pak.
ini berkomunikasi dengan tanpa jarak ya, walaupun dia sebenarnya jaraknya jauh. Ya. Antar negara lewat, jadi dia bisa bermain lewat internet gitu. Nah, classroom bisa model papannya papan yang apa ya, simulasinya bisa multidimensi. Ya, handphone masa depan ya, bisa jadi macam-macam. Ya, mencari seseorang nggak bingung ya. Ya, gelas yang ada temperaturnya. Koran elektronik.
Oke ya, itu tadi ilustrasi ya teknologi nanti ya. Jadi kayak gadget tidak setebal sekarang nanti, semakin tipis seperti kartu kad yang bisa macam-macam, bisa control room, bisa searching, ya bisa untuk komunikasi, ya, luar biasa ya. Dan kalau sekarang tahapannya kalau yang ada di Indonesia nih ya, yang ada di Indonesia kan baru smart home ya. Smart home, semua dikontrol dengan device begitu. Nah, kalau home aja bisa smart, kenapa kalau library nggak ada smart library? Ya, oke, ya. Ini satu kelas ada berapa? Halo, ini satu kelas ada berapa? 90-an atau 100? Halo, nggak kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke, baik. Kemarin sudah dibentuk kelompok belum? Sudah, Pak. Sudah. Baik, dari masing-masing kelompok ya. Ini tugasnya panjang ya, tidak dikumpulkan hari ini tidak. Tetapi ini adalah tiket untuk UTS ya. Jadi tiket untuk UTS buat sebuah konsep ya, dipikirkan mulai sekarang. Buat sebuah konsep tentang smart library. Sekarang kan lagi musim kan, ada smart city, ya, ada smart home. Nah, saya ingin coba dipikirkan konsep smart library. Ya, nanti ngumpulkannya nanti untuk tiket UTS, ya. Atau siapa tahu nanti nggak ada UTS, ya smart library ini jadi nilai ketika UTS, ya. Nanti kita lihat ya, kita lihat jika atensinya luar biasa dan idenya bagus-bagus, maka smart library ini menjadi UTS. Tapi nanti kalau saya lihat atensinya kurang bagus, terus idenya nggak seberapa muncul, ya nanti saya munculkan UTS untuk menambahkan nilai. Ya, oke ya. Pak, permisi Pak, minta maaf. Ternyata kelompoknya belum dibentuk Pak untuk yang PTIK. Oh. Minta maaf Pak, saya salah ingat Pak. Iya, saya lupa-lupa ingat. Soalnya ini kan juga ngambil di Cilip ya kayaknya ya. Di Cilip atau apa ya? Hampir sama ya. Oke, baik. Kalau belum dibentuk, ini ada berapa orang satu kelas? Di cyber 103, Pak. 103. Baik, 103. Satu kelompok 5 ya. Satu kelompok 5, yang 3 kelompok 6. Berarti yang 17 kelompok itu 5 orang, yang 3 kelompok 6 orang. Ya kan? 103 kan ya. Kalau 5 kan berarti ada 20, sisa 3. Berarti yang 3 kelompok beranggotakan 6. Konsepkan mengenai, kalau kemarin kan IoT ya. IoT kan tugas individual. Ini kan untuk tugas kelompok. Konsepkan tentang smart library. Ya, jadi smart library itu seperti apa sih? Mulai dari pintu masuk, ya harus terus ngapain, harus tersedia apa, terus ngapain, begitu. Ya, menurut imajinasi Anda, ya, menurut imajinasi Anda di perpustakaan itu seharusnya konsep smart library-nya itu seperti apa? Ya. Nah, di perpustakaan itu kan banyak ya, ada ruang reference, segala macam, dan lain sebagainya. Ya, semoga nanti timbul ide-ide yang luar biasa untuk konsep smart library. Ya, oke, ada yang ditanyakan? Nah, ini long term ya, nggak harus dikumpulkan minggu depan, enggak. Ngumpulkannya nanti saat seminggu sebelum UTS, ya.
Ngumpulkannya seminggu sebelum UTS, nanti saya cek, kalau hasilnya bagus-bagus, ya kita nggak perlu UTS. Tapi kalau nanti hasilnya tidak seberapa bagus, ya saya umumkan, oh berarti ini perlu tambahan UTS untuk penilaian, begitu. Ya, Smart Library seperti apa? Ya, minggu depan akan ketemu dengan operating system, ya, akan ketemu dengan managing file, ya, akan ketemu dengan search engine. Nanti Anda bisa kolaborasi dengan tema minggu depan 3 berikutnya itu untuk mengkonsep Smart Library. Makanya ini jangka panjang sampai UTS. Ya, oke. Baik, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Mohon maaf Pak, saya mau tanya. Ya, Mbak Yuliana. Pak. Ya, ini tugasnya dalam bentuk apa Pak ya? Paper. Oh, iya Pak. Ya, bentuk paper. Ya. Konsepnya Smart Library. Ya, dijelasin pengantarnya seperti apa, begitu ya. Iya Pak. Terus ada konsepnya, perancangan konsepnya seperti apa, terus implementasinya seperti apa. Ya. Oh iya, makasih Pak. Yeah. Referennya Anda bisa baca-baca di Smart Home, ya di internet kan banyak ya tentang Smart Home, model-model Smart Home itu seperti apa, kemudian model-model Smart City itu seperti apa, gitu ya. Nah itu nanti coba ditarik dari Smart Home dan Smart City, ditarik ke arah Smart Library. Nah seperti apa? Sepertinya artikel-artikelnya sudah banyak kok di internet tentang Smart Library. Itu bisa jadikan referensi untuk menciptakan sebuah ide gagasan yang luar biasa, begitu. Ya. Ada lagi? Pak, itu tadi PPT-nya di-share di aula, Pak. Iya, PPT-nya nanti saya share di aula di pertemuan ke-3. Ya, sama tugasnya nanti saya jelasin di situ. Harus ngetiknya spasi berapa ininya, ya. Untuk template-nya seperti apa, ya. Nanti saya jelasin semua. Oke, ada lagi? Pak, permisi mau bertanya. Untuk bentuk tulisannya itu apa tulisan lepas atau ada ketentuannya ya, Pak? Bukan tulisan lepas-pas begitu, Mas, tidak. Tapi ini semi real ya. Artinya gini, semua ini kan adalah mahasiswa ilmu informasi dan perpustakaan. Tentunya sudah punya bayangan perpustakaan itu ke depan ya dengan sentuhan teknologi ya. Kalau kemarin kan IoT ya. Nah, ini tidak hanya sekedar IoT tapi smart library. Itu seperti apa sih konsepnya, wujudnya? Ya, mulai dari pengolahan, ya, layanan, sirkulasi, ya semuanya yang ada di perpustakaan ya. Untuk referensi, coba dibaca Smart Home dan Smart City, konsepnya. Ya. Jadi kalau lepas pas tidak, Mas, karena kita kan berlatih mencoba menulis secara ilmiah. Artinya kita menulis nanti ada referensinya. Jangan lupa referensinya nanti ditulis di daftar pustaka, begitu. Ya. Oke, ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Nanti materinya saya upload di aula. Kita ketemu minggu depan ya di managing file ya, di manajemen file seperti apa. Kalau enggak manajemen file ya OS, sama aja kok, mana yang duluan besok ya. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya, sehat selalu. Pulsanya sudah masuk ya semua? Ya, Pak. Nah, kalau sudah masuk ya jangan disembunyikan wajahnya, ya. Ya, nanti bingung ini, ya. Nah, pulsanya sudah masuk kok wajahnya disembunyikan. Telkomsel belum, Oke, Pak. baik.
Oh, sudah Telkomsel. Belum, Nah, Pak. Banyak yang paling belum depan. angkatan saya. Oh, banyak yang belum. Ya ditunggu aja. Seminggu ini ditunggu. Kalau seminggu ini belum masuk, coba komplain ke ULT ya. Nanti sama ULT akan diteruskan ke DSI untuk verifikasi datanya seperti apa ya. Oke, terima kasih semua. Tetap jaga kesehatan, ya jaga jarak, dan salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Yuk, selamat sore. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Ya.